Konflik antara Israel dan Iran mencapai titik paling panas dalam sejarah. Kedua negara terus saling serang. Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke lebih dari 12 lokasi di Iran. Serangan itu langsung dibalas Iran. Sampai saat ini situasi belum menunjukkan tanda-tanda penenangan. Meski seruan dan upaya diplomasi digaungkan negara-negara di dunia, Israel dan Iran tetap pada sikap kerasnya. Israel memulai aksi militernya dengan serangan udara yang diluncurkan pada pagi hari tanggal 13 Juni lewat Operasi Singa Bangkit, atau Operation Rising Lion. Mereka mengerahkan lebih dari 200 pesawat tempur yang menjatuhkan lebih dari 330 amunisi ke sekitar 100 target di seluruh Iran. Medan perang tidak hanya terbatas pada daerah perbatasan, tetapi juga meluas jauh ke dalam wilayah yang belum pernah menjadi target Angkatan Udara Israel dalam sejarah modern, termasuk ibu kota Teheran dan fasilitas-fasilitas terdekat seperti Kermen, Isfahan, dan Natanz. Pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana Israel mampu menembus begitu dalam ke wilayah udara yang dilindungi oleh salah satu jaringan pertahanan udara terpadat di Timur Tengah. Jawabannya terletak pada serangan awal yang tepat yang menargetkan sistem radar peringatan dini, stasiun kendali rudal permukaan ke udara SEM, serta peluncur S-200 dan S-300 Iran. Situs-situs vital yang menjadi tulang punggung kemampuan penolakan area anti-akses ini berhasil dinetralisir berkat taktik penekanan pertahanan udara asinkron yang diterapkan oleh Israel. Serangan pertama dalam sistem komando pertahanan udara musuh sehingga memungkinkan serangan udara berikutnya dilakukan pada ketinggian dan jarak yang lebih aman. Menurut Komandan Angkatan Udara Israel, Mayor Jenderal Torbar, kami telah memperoleh kebebasan operasi di wilayah udara Iran, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keberhasilan ini didukung secara signifikan oleh platform intelijen strategis yang dikembangkan MSAT selama bertahun-tahun, yang menampilkan jaringan personel dan teknologi yang memungkinkan penargetan tepat terhadap komponen-komponen kunci dalam sistem pertahanan udara Iran. Secara khusus, beberapa lokasi radar diserang bahkan sebelum serangan udara resmi dimulai yang mengganggu jaringan peringatan dini Iran. Hasil dari serangan ini sangat jelas, 40 target militer di wilayah Tiron berhasil dihancurkan termasuk hanggar pesawat, pusat komando IRGC, stasiun komando UAV, dan bagian dari sistem komunikasi militer regional. Israel menyebut serangan ini sebagai preemptive strike untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Sasaran utama serangan adalah fasilitas nuklir strategis seperti Natanz dan Isfahan, pangkalan militer penting, serta kediaman pejabat tinggi Iran di Teheran. Dalam serangan ini, beberapa tokoh penting Iran tewas, termasuk Komandan Garda Revolusi Iran Hossein Salami dan Mohammad Bagheri, serta ilmuwan nuklir ternama Fereidun Abbasi dan Mohammad Mehdi Tehranci. Ledakan besar mengguncang ibu kota Teheran dan sejumlah kota lainnya. Selain merusak infrastruktur militer, serangan ini juga menyebabkan kerusakan pada fasilitas publik dan menimbulkan korban sipil. Menariknya, berdasarkan citra satelit awal dan analisis video, salah satu bagian dari bandara internasional di sebelah barat Tiron yang diduga menyimpan pesawat serang Syahid juga terkena serangan. Dari perspektif strategis, Israel langsung menyerang ke pusat kekuatan alih-alih melakukan serangan yang tersebar di sepanjang perbatasan Suriah-Lebanon seperti biasanya mengirimkan sinyal yang jelas. Tel Aviv telah memilih untuk mengubah konflik dari model prosi menjadi konfrontasi langsung dengan Iran. Sementara itu, analis Barat mengakui bahwa pelanggaran Israel terhadap garis merah Teheran menciptakan serangan berbahaya bagi sistem pertahanan udara negara lain di kawasan. Terutama karena serangan tersebut tidak dapat dicegat secara efektif. Secara keseluruhan, fase pembukaan kampanye Lion Awakens tidak hanya memamerkan kemampuan superior Israel dalam teknologi intelijen dan taktik, tetapi juga menandai keruntuhan bertahap jaringan pertahanan Iran yang merupakan garis pertahanan penting bagi ambisi nuklir dan rudal negara tersebut. Dari sudut pandang analitis, serangan udara baru-baru ini di Teheran bukan sekadar serangan pendahuluan jarak jauh. Ini adalah contoh tekstual dari operasi perang modern yang mengintegrasikan teknologi dan psikologi strategis. Setiap langkah telah direncanakan selama bertahun-tahun. Menyaksikan serangan yang patut dicontoh dalam hal ketepatan waktu dan efektivitas. 3 serangan terjadi hampir bersamaan.
Fase pertama seperti yang telah disebutkan adalah menerobos sistem pertahanan udara Iran yang merupakan prasyarat untuk mendapatkan kendali atas wilayah udara. Namun yang luar biasa bukan hanya hasilnya, melainkan metode yang digunakan oleh Israel untuk mencapainya. Dari sumber intelijen yang diungkapkan oleh pemerintah Israel setelah operasi, terungkap bahwa Mossad dan Direktorat Intelijen Militer atau IDF telah memantau seluruh struktur operasional udara Iran dan sistem pertahanan selama lebih dari 1 dekade, termasuk prosedur respons alarmnya. Strategi ini memungkinkan Israel tidak hanya untuk menyerang target tetap, tetapi juga untuk mengganggu proses pengambilan keputusan, jaringan komunikasi, dan kecepatan respons Iran. Setelah radar peringatan dini dan stasiun kontrol dinetralkan, seluruh sistem SEM Iran seperti S-200 dan S-300 menjadi buta dan tuli, tidak mampu berkoordinasi dengan efektif. Ini mencerminkan konsep pembunuhan jaringan yang diterapkan oleh AS dalam konflik di Kosovo, Irak, dan Libya. Dari rencana awal Iran untuk meluncurkan 1.000 rudal ke Israel, mereka hanya mampu menembakkan sekitar 200. Sebagian besar dari yang ditembakkan berhasil dicegat atau jatuh di daerah yang tidak berpenghuni. Kami tegaskan bahwa ini bukan sekadar kemenangan di ranah fisik. Ini adalah kemenangan di garis depan logika operasional Israel yang tidak hanya menghancurkan peralatan, tetapi juga mengganggu kemampuan organisasi dan mobilisasi Iran pada saat yang krusial. Strategi ini menargetkan juga kemampuan komando pusat yang dalam istilah militer dikenal sebagai serangan pemenggalan kepala. Tak mengherankan, beberapa jam setelah serangan udara, Iran mengonfirmasi bahwa sejumlah jenderal berpangkat tinggi mulai dari Komandan Angkatan Udara IRGC hingga Kepala Staf Komando Intelijen dan orang yang bertanggung jawab atas sistem rudal darat ke darat telah dikeluarkan dari aksi. Menurut data yang diverifikasi, setidaknya 20 komandan tingkat umum dan lebih dari 9 ilmuwan nuklir utama tersingkir dalam gelombang awal ini. Kondisi ini tidak hanya melemahkan kemampuan respons langsung, tetapi juga memperpanjang konsekuensi kampanye selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun karena tidak ada yang memiliki keahlian dan wewenang untuk sepenuhnya mengambil alih seluruh sistem. Sasarannya bukan hanya bangunan, tetapi juga individu-individu yang kehidupan sehari-harinya, rutinitas kerja, dan gerakannya telah dipantau selama bertahun-tahun. Ketika Israel menyerang, fokusnya bukan pada fasilitas itu sendiri, melainkan pada orang-orang tersebut pada saat mereka berada dalam posisi yang paling rentan. Dari perspektif strategis, saya percaya ini merupakan langkah yang sepenuhnya menggeser keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut. Iran yang sebelumnya membangun strateginya di sekitar dominasi melalui rudal dan ancaman nuklir, kini tidak hanya kehilangan aset militernya, tetapi juga keyakinannya bahwa ia dapat mengendalikan situasi jika terjadi perang terbuka. Bahaya terbesar bagi Teheran tidak terletak pada kerusakan fisik yang terjadi saat ini, tetapi pada kenyataan bahwa Israel telah membuktikan kemampuannya untuk melakukan serangan serupa kapan saja. Aspek paling menonjol dari serangan Israel bukanlah jumlah bom yang dijatuhkan, tetapi tujuan strategis di balik setiap serangan. Dari analisis kami jelas bahwa sejak serangan pertama Israel memilih pendekatan yang berbeda. Mereka tidak bertujuan untuk menghancurkan seluruh infrastruktur fisik program nuklir Iran. Sebaliknya, mereka menargetkan individu-individu yang paling berharga dan sulit digantikan, khususnya para ilmuwan dan teknisi papan atas. Daftar 9 ilmuwan yang tersingkir memberikan pukulan telak pada inti pengetahuan program atom Iran. Mereka semua adalah pakar terkemuka dalam fisika nuklir, teknik kimia, energi atom, dan mekanika terapan. Mereka bukan hanya profesional yang sangat terampil, tetapi juga penerus langsung yang mewariskan pengetahuan sebagai generasi berikutnya dari mereka yang meletakkan dasar bagi program nuklir Iran. Berbeda dengan program senjata konvensional, kemampuan nuklir tidak dapat dengan cepat dipulihkan hanya dengan membangun kembali fasilitas. Faktor paling penting adalah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang terkumpul selama beberapa dekade. Ketika individu-individu ini tersingkir, Israel tidak hanya memperlambat program nuklir Iran, tetapi juga menciptakan kekacauan sehingga program tersebut tidak memiliki arah dan dikelola dengan buruk. Yang terpenting, serangan ini juga menyebabkan demoralisasi. Ini adalah contoh dari strategi yang berfokus pada penargetan ketahanan jangka panjang. Infrastruktur fisik seperti pabrik pemurnian uranium mungkin dapat dibangun kembali,
tetapi ekosistem tenaga kerja terampil yang berkualitas tinggi tidak dapat diciptakan dalam semalam. Proses ini memerlukan sumber daya, waktu, dan lingkungan yang relatif stabil, sesuatu yang kini tidak dimiliki oleh Iran. Serangan udara berikutnya juga menargetkan pusat penelitian tambahan di mana para insinyur, teknisi, dan peneliti yang tidak langsung bekerja sama dengan Israel untuk mengembangkan program nuklir Iran dilatih. Beberapa fasilitas yang diserang termasuk pusat penelitian di ISFA, penyimpanan data digital yang terkait dengan prosedur pemrosesan ulang uranium, dan khususnya situs pemrosesan ulang logam radioaktif di pinggiran Fordo. Serangan-serangan ini jelas bukan pilihan acak. Mereka diprioritaskan berdasarkan dampaknya terhadap kemajuan program senjata nuklir. Memperhatikan dengan saksama bagaimana Israel merencanakan serangan pendahuluan sambil mempertahankan fleksibilitas maksimum. Meskipun memiliki peta target yang komprehensif, Angkatan Udara Israel tidak melancarkan serangan besar-besaran pada semua titik yang dicurigai. Sebaliknya, mereka memilih target utama yang krusial untuk melumpuhkan kemampuan komando dan upaya restrukturisasi. Pendekatan ini mencegah Iran mengumpulkan pasukan dengan tepat waktu untuk merespons. Akibatnya, daripada terjadinya konfrontasi dua sisi, kampanye Israel berubah menjadi pertempuran satu sisi yang didominasi oleh kecepatan, jangkauan, dan kendali. Dari perspektif Iran, ini hanya kerusakan fisik, tetapi juga kekacauan psikologis.